rukun iman yang selanjutnya ini merupakan bukti ya, realisasi dari keimanan kita kepada Allah. Jadi rukun iman setelah Allah itu kan ada malaikat, nanti kitab, rasul, qada dan qadar, hari kiamat dan sebagainya. Itu sebenarnya ada realisasi atau bukti dari keimanan kita kepada Allah. Bukti kita cinta sama Allah. Maka kita juga harus percaya, kita juga harus cinta terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan Allah. Sama halnya kan ketika kita cinta kepada seseorang gadis ya misalnya, atau cinta sama seorang laki-laki, maka kita harus juga menerima segala hal yang berkaitan dengannya. Kan begitu. Itu bukti orang itu benar-benar cinta terhadap pasangannya. Ia menerima segala kekurangannya, menerima masa lalunya, menerima keluarganya, menerima ibu bapaknya, adik kakaknya. Tidak bisa kita mencintai pasangan kita dia saja, tapi juga harus mampu mencintai dan menerima segala hal yang berkaitan dengan hidup pasangan kita itu. Nah, demikian juga iman kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Kita juga harus menerima terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk rukun iman yang kedua ini terhadap malaikat-malaikatnya. Jadi kita harus percaya, kita imani juga terhadap malaikat Allah tersebut. Jadi sebagaimana presiden ya yang mempunyai para menteri-menterinya, Allah itu juga punya para pembantu-pembantunya. Nah, itu yang kita sebut sebagai malaikat. Jadi dengan diciptakannya malaikat, itu bukan berarti Allah itu tidak mampu melakukan segala sesuatu, harus dibantu oleh malaikat, enggak. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya melalui diciptakannya para malaikat sebagai pembantunya. Coba bayangkan nih, teman-teman, bayangkan kalau presiden itu ngapa-ngapainnya sendiri, kemana-mana gitu, nyetir sendiri, naik pesawat, buka pintu pesawatnya sendiri, misalnya mau berkunjung ke suatu daerah, berangkatnya sendiri, tidak ada yang nganter, tidak ada yang mengawal. Itu kelihatan tidak presidennya? Kan tidak kelihatan kayak presidennya, kayak rakyat biasa saja. Nah, begitu juga dengan Tuhan, dengan Allah, untuk menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah, Dia ciptakan malaikat-malaikat sebagai pembantu-pembantunya Allah. Maka dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan oleh Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tapi mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, itu sifat-sifat malaikat ya. Mereka sangat patuh dan taat kepada Allah. Jadi menurut banyak riwayat ini menyebutkan bahwa malaikat itu kan tidak terbatas jumlahnya ya. Bahkan memenuhi isi langit dan bumi. Dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir setiap saat sepanjang masa. Tapi setidaknya ada 10 malaikat yang wajib kita percayai ya. Tapi tidak cukup sebenarnya kita percaya saja, tapi juga harus diyakini di dalam hati. Itu bukti kalau kita iman, dan juga ditunjukkan kepercayaan itu dalam perbuatan. Bagaimana misalnya realisasinya? Misalnya kita percaya bahwa ada malaikat Raqib Atid yang mencatat amal ibadah manusia ya, baik amal baik maupun amal buruk. Maka
kita tingkatkan amal kebaikan agar dicatat oleh malaikat, dan kita jauhi amal yang buruk agar kita tidak dicatat oleh malaikat. Nah, itu bukti kita kalau percaya. Jadi mau berduaan nih sama pacarnya, ingat ada malaikat ya yang mencatat amal buruk saya, jadi tidak jadi pacaran. Mau bohong sama orang tuanya, kita ingat, ada malaikat nih yang mencatat amal perbuatan buruk saya kalau saya bohong nih, maka tidak jadi bohong. Nah, itu namanya iman kepada malaikat. Kan ada juga tuh malaikat Israel yang mencabut nyawa, atau Munkar Nakir yang nanti akan menanyai kita saat kita nanti berada di dalam kubur, atau malaikat Israfil yang meniup trompet nanti yang menandakan datangnya hari kiamat. Maka selain kita percaya terhadap malaikat-malaikat tersebut beserta dengan tugasnya, namun kita juga persiapkan diri untuk menghadapi kematian dan hari kiamat. Dengan cara apa? Dengan melakukan amal-amal kebaikan di dunia, menjauhi segala perbuatan buruk. Nah, itu baru namanya iman kepada malaikat. Jadi ada wujud konkret tindakan dalam kepercayaan tersebut.